Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Langgi, apa kabar? Luar biasa, gemilang. Biasa. Oke. Gak apa-apa, itu jadi pembukaan aja. Oke teman-teman, selamat datang kembali di LNG Academy di lesson nomor 7, lesson 7. Saya rasa masih ingat ya, semua kita secara berurutan, kita mulai dari sejarah, prasejarah, sejarah sampai menyebar ke seluruh dunia, masuk di Indonesia, perkembangan di Indonesia. Kemudian kita juga terakhir sudah belajar mengenai prinsip-prinsip asuransi, dasar-dasar asuransi. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke mengenai tugas broker. Ingat, awal pertama sekali kita kan sebenarnya pelajaran role of the broker, role of the insurance broker. Nah, kita sekarang mendalami tugas kita sebagai broker itu seperti apa. Oke, broker asuransi juga mengalami perkembangan ya, dari yang semula mungkin hanya mirip-mirip sebagai agen, sebagai perantara saja, tapi kemudian berkembang menjadi konsultan, menjadi advisor untuk klien-klien, kemudian broker menjadi independen, tidak lagi sama sebagai agen, tapi mereka bebas untuk berhubungan dengan banyak perusahaan asuransi karena semakin berkembangnya perusahaan asuransi. Kemudian broker asuransi juga meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta industrialisasi. Jadi broker itu benar-benar mengikuti perkembangan, harus memahami risiko-risiko dari klien. Nah, teman-teman, di session ini kita akan membahas mengenai workflow of modern insurance broker. Seperti apa sih alur kerja, layout, proses kerjanya sebuah perusahaan broker asuransi yang modern, yang terakhir. Ya, saya katakan yang modern itu yang posisi yang terakhir di era digitalisasi seperti sekarang ini. Ya, kita masih melihat di Indonesia masih beberapa level cara orang broker asuransi menjalankan bisnisnya. Tapi kita di LNG Academy ini, hari ini kita belajar mengenai the workflow of modern insurance broker. Oke. Oke, kita pahami dulu. Seperti yang saya sampaikan di awal, adalah setiap broker asuransi itu memiliki cara kerjanya tersendiri. Mungkin izinnya sama-sama dari OJK sebagai broker, sebagai pelang asuransi, tetapi dalam menjalankan bisnisnya nggak persis sama. Ya. Sebagai asesor di LSSPPI, Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian yang didirikan oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi dan Piala Asuransi, saya sudah mengakses lebih dari 500, mungkin hampir 600-700 orang para broker yang ingin mendapatkan sertifikasi level 5, 6, dan 7. Nah, dari sekian itu saya bisa menemukan bahwa tidak semua pengetahuan, pemahamannya sama tentang the process, the workflow of insurance broker. Misalnya, saya bilang mungkin ada 5 kelompok secara umum. Mungkin ada orang yang memang tidak tahu sama sekali tentang broker asuransi ini, ya, tapi mereka melihat ini ada peluang bisnis. Mereka lalu coba mengurus sertifikasinya. Nah, mereka ini kebanyakan besar itu fail kalau pada saat diakses di level 5, level 6. Karena memang mereka tidak memahami, tidak punya portfolio, tidak punya pendidikan, kerja dan sebagainya. Level kedua adalah broker asuransi yang dulunya adalah agen. Ya. Di sesi sebelumnya kita ada bicara mengenai perbedaan agen dengan broker, di mana agen itu lebih kepada penjualan, sales, perpanjangan dari perusahaan asuransi. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan klien dan commission income-nya mereka. Ya. Mereka tidak dibebani tanggung jawab untuk memberikan konsultasi kepada kliennya, walaupun itu dilakukan oleh mereka. Tapi secara regulasi mereka tidak bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi. Kenapa? Karena mereka merupakan perpanjangan dari perusahaan asuransi. Yang bertanggung jawab terhadap operasi mereka adalah perusahaan asuransi. Itu ada broker seperti itu. Nah, biasanya mereka tahu tentang produk asuransi, tahu cara menjalankan bisnis kerja asuransi, tapi mereka belum tahu workflow-nya. The don'ts and the do's-nya broker itu mereka kebanyakan masih belum tahu. Ya, bahwa broker dan agen itu berbeda, mereka juga tahu. Di mana perbedaan mereka banyak itu, dan biasanya itu mereka struggle untuk lulus. Yang kedua, yang ketiga, broker asuransi yang sudah existing, mereka sudah ada dan bahkan sudah lama berjalan, tapi pertumbuhannya biasa-biasa saja, tidak lebih baik, tidak lebih baik. Jadi
Ini mereka tidak banyak bertumbuh. Mereka tahu tentang industri broker asuransi, mereka punya pengetahuan tentang produk asuransi, tapi perusahaannya biasa-biasa saja, tidak naik, tidak signifikan dari tahun ke tahun, bahkan umurnya sudah 15 tahun. Nah, itu adalah broker asuransi yang belum mempunyai workflow yang baik, mempunyai sistem kerja yang baik. Jadi mereka, kalau saya tanda kutip seperti LNG dulu, yang harusnya ke depan sudah ada, yaitu modelnya patah tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh hilang berganti. Karena yang hilang mereka dapatkan, yang lama lepas. Yang lama akhirnya lepas, dapat. Ya. Salah satunya kenapa mereka belum punya workflow yang baik. Nah, kemudian ada broker asuransi dari jenis yang juga perusahaannya sudah established, sudah besar, besar, tapi cara bisnisnya yang tidak modern. Kalau saya bilang nanti kita akan melihat seperti apa modernnya. Mereka mengandalkan network dengan grup usaha tertentu. Mereka mungkin bekerja sama dengan leasing, dengan bank, atau dengan grup-grup perusahaan tertentu. Dan mereka hanya servicing klien-klien seperti itu. Dan mereka maintain, dan mereka besar. Tapi secara workflow, secara bisnis praktisnya, mereka tidak punya sistem yang lebih baik. Ya. Nah, yang paling advance, yang paling canggih menurut saya adalah broker-broker asuransi internasional, yaitu perusahaan-perusahaan broker asuransi yang sudah berpengalaman puluhan tahun, ratusan tahun di berbagai negara, dan mereka semua punya sistem yang baik. Nah, hari ini ini bukan source-nya dari mereka, tapi dari sebuah source yang saya garap sendiri dan saya kombinasikan, sehingga saya bisa menyelesaikan presentasi ini. Oke. Ingat ditahu kemampuan mereka itu mengembangkan. Jadi kualitas sebuah broker asuransi itu tercermin dari alur kerja yang mereka lakukan, mulai dari cara mendapatkan klaim sampai kepada penyelesaian klaim. Jadi akan terasa di situ. Apakah perusahaan ini profesional atau tidak, itu akan terlihat dari bagaimana cara mereka mendapatkan kliennya, bagaimana mereka melayani kliennya, mempertahankan, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan klaim-klaimnya. Oke. Nah, perusahaan profesional akan terlihat di situ. Oke, next. What is a workflow in insurance broking? Oke, ada workflow dalam asuransi adalah setiap langkah kerja dan proses untuk peningkatan produktivitas karyawan, kepuasan pelanggan, dan peningkatan manajemen risiko. Nah, spesifik di asuransi, insurance broking workflow adalah urutan pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sudah dibuat flow-flow-nya, yang menguraikan setiap langkah aktivitas sehari-hari untuk menganalisis, mencatat, melacak, dan memperkirakan bisnis Anda tentang produktivitas karyawan, kebijakan, dan penjualan, dan kepuasan pelanggan. Itu yang disebut namanya insurance broking workflow. Ya, tidak semua perusahaan asuransi seperti ini. Ada perusahaan asuransi, broker asuransi, sangat jago dengan jualan, sangat jago dalam networking. Mungkin mereka dulunya adalah agen, atau mereka berpikir bahwa broker itu adalah menjual. Tetapi mereka kurang bagus di dalam maintenance, kurang bagus dalam pelayanan, apalagi dalam pembayaran klaim. Jadi teman-teman, jadi urutan pekerjaan yang signifikan yang kita lakukan itulah workflow insurance. Oke, nah sekarang kita lanjut. What is the core process in insurance broking company? Nah, sekarang ada Bu Meli, ada Hanifah juga dari ini kita bilang. Sebenarnya yang kita bangun sekarang ini apa sih sebenarnya workflow-nya dari sebuah perusahaan asuransi yang basic itu apa? Yang core, yang intinya apa? Pertama, manajemen prospek dan pengelolaan klien. Ya. Bagaimana cara memprospek klien-klien baru? Ya, membuat daftar klien baru, mencari grup target baru, dan pengelolaan klien. Ya. Itu yang kita di LNG kita sudah memperkuat itu, bahkan kita punya divisi sendiri namanya digital marketing, ini di bagian sini. Nah, core yang kedua adalah manajemen polis asuransi, mulai dari mendapatkan data, application form, kemudian melakukan placing slip, membuat quotation, melakukan cost instruction, policy isuan, polisnya seperti apa, policy review yang kemarin kita bicara juga, structure policy review seperti apa, kemudian bagaimana penagihan premia, premium collection, premium payment ke asuransi, financial report, dan OJK report, dan sebagainya. Itu manajemen polis, pengelolaan polis. Jadi sebuah broker asuransi itu adalah bagian intinya. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Ya.
Mempertahankan pelanggan. Setiap pelanggan yang sudah ada itu perlu dipertahankan. Bagaimana cara supaya mereka memperpanjang, bagaimana klien itu bertumbuh dengan cara upselling, bagaimana kita menekan referensi dari klien itu namanya cross-selling, dan sebagainya. Itu sebuah sistem dalam proses broker harusnya ada. Keempat, memelihara hubungan yang sehat dengan perusahaan asuransi. Nah, teman-teman, di Indonesia kebanyakan terbalik. Justru broker, perusahaan-perusahaan asuransi yang lebih dominan dalam menjaga hubungan dengan broker. Dan broker asuransi kebanyakan sering-sering di atas angin. Seolah-olah asuransi itu adalah pihak yang memerlukan mereka. Dan mereka kadang-kadang melakukan, ya minta di entertain lah, minta dianya golof lah, minta di dan sebagainya, dan minta special commission, dan sebagainya. Which is not true. Seharusnya broker juga punya inisiatif untuk membina hubungan dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Kenapa? Kan kita tidak akan bisa jualan, atau jualan kita nggak bagus, nggak kompetitif, kalau perusahaan asuransi tidak memberikan harga yang kompetitif, terms and condition yang kompetitif. Kan? Jadi ini yang di modern, ya katakan ada pembaruan di kita, yang mudah-mudahan di kita di RNG itu kita sadari, ya bukanlah kita berharap asuransi justru kita juga punya kewajiban untuk memelihara hubungan yang sehat dengan perusahaan asuransi. Yang kelima, yang terakhir dari what is the process of insurance broking adalah manajemen klaim dan yang efektif. Kalau terjadi klaim, bagaimana proses klaim itu berjalan dengan baik, efektif prosesnya, singkat masanya, solutionnya cepat, dan pembayarannya itu maksimal. Okay, that's the role of insurance broking. Oke, gambarannya seperti ini. Oke, flow-nya, jadi prospecting new clients, kemudian penerbitan polis, placing dan sebagainya, mempertahankan klien, mengembangkan hubungan dengan perusahaan asuransi, dan manajemen klaim. Oke, sesi